Bismillahirrahmanirrahim. Kajian buku The Magic karya Rhonda Byrne, buku yang ditulis di tahun 2012. Mungkin bagi sebagian Anda tidak asing dengan nama Rhonda Byrne. Beliau adalah penulis buku The Secret, buku yang sempat menghebohkan dunia, khususnya di bidang ilmu pengembangan diri atau kajian pengembangan diri, karena di situ untuk pertama kalinya barangkali dikenalkan secara sangat dramatis konsep tentang the law of attraction atau hukum tarik menarik. Saya lebih senang menyebutnya dengan resonansi, tetapi yang terpenting adalah praktik dari kajian tersebut adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas diri kita. Ketika kita meningkatkan kualitas pikiran kita, keyakinan kita, pendapat, prasangka, mindset, dan seterusnya, maka insya Allah kualitas hidup kita akan mencerminkan mindset kita yang lebih baik tersebut. Nah, di tahun 2012 juga mengambil dari salah satu inti dari buku The Secret, yakni tentang syukur, yaitu berterima kasih. Jadi memang secara terminologi agama tentu syukur tidak terbatas pada ucapan terima kasih, lebih dari itu, menerima, mengapresiasi, mencintai, merasa senang, dan seterusnya, kemudian memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jadi syukur kalau dalam terminologi agama adalah memanfaatkan segala sesuatu sebagaimana tujuan penciptaannya. Nah, di sini syukur diterangkan sebagai sikap berterima kasih. Insya Allah akan kita telaah. Jadi kajian buku Quantum Ikhlas ini saya sisipi terlebih dahulu karena sangat terkait di bab berikutnya, yaitu The Power of Positive Feeling. Ini kita bahas tentang syukur yang dibahas di buku The Magic. Bismillahirrahmanirrahim. Dibuka di bab pendahuluan, apakah Anda percaya pada yang namanya keajaiban? Kalau Anda mengikuti video sebelumnya di buku kajian Quantum Ikhlas, yang disebut keajaiban bisa kita artikan dengan kemudahan-kemudahan dalam hidup atau kejadian-kejadian yang mungkin kita anggap kebetulan yang sangat sesuai dengan yang kita harapkan. Ya, keajaiban, sesuatu yang sangat menyenangkan, sesuatu yang kita cita-citakan, hadir dalam kehidupan kita. Apakah Anda percaya bahwa hidup Anda bisa ajaib? Kurang lebih maksudnya seperti itu. Ini saya sampaikan beberapa kalimat atau paragraf yang menurut saya penting untuk kita telah. Jadi di awal Rhonda Byrne menyebutkan niat beliau adalah membuka sebuah dunia baru bagi Anda dan kemudian mendatangkan kegembiraan bagi seluruh kehidupan Anda. Seperti di buku The Secret, beliau juga punya niat seperti ini untuk memberikan cinta dan kebahagiaan kepada sebanyak mungkin orang melalui gagasan-gagasan yang beliau sampaikan. Di buku ini sekali lagi beliau fokus mengenai rasa syukur. Kemudian kutipan dari seorang penulis, Roald Dahl, hidup di tahun 1916 sampai 1990, menyebutkan bahwa orang-orang yang tidak percaya pada keajaiban maka tentu tidak akan pernah menemukannya. Kalau kita tidak percaya yang namanya keajaiban, sesuatu yang sangat menyenangkan yang hadir dalam kehidupan kita, semacam gift, semacam hadiah gitu, yang akan hadir dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan mendapatkannya. Jadi kita percaya adanya pertolongan dari Tuhan, adanya kemudahan-kemudahan dari Tuhan. Ketika Anda masih kecil, ini di bagian pendahuluan Rhonda Byrne mengajak kita untuk flashback saat kita masih kecil. Kemungkinan besar Anda memandang hidup ini dengan terheran-heran, dengan penuh rasa takjub. Kalau kita lihat anak-anak, dia suka bereksplorasi ke sana ke sini, hal-hal kecil saja membuat dia merasa luar biasa senang. Dia mengeksplorasi dunia, memandang dunia ini benar-benar takjub karena hidup terasa sungguh ajaib. Kita akan sering mendengar kata-kata ajaib ini karena judul bukunya adalah The Magic. Tentu saya memahami ini memang salah satu gaya penulisannya Rhonda Byrne, yaitu gaya agak dramatisasi, tetapi kita mencoba untuk menelaah. Yang terpenting adalah bagaimana kita mengambil hikmah pelajaran dan mempraktekkan apa-apa yang baik dari buku ini dan menggembirakan. Bahkan
ya, hal terkecil sekalipun membuat kita merasa luar biasa gembira saat kita masih kecil. Ketika kita masih kecil, hari-hari kita penuh kegembiraan, ya, imajinasi kita nggak mengenal batas, ya, kita percaya bahwa hidup ini adalah betul-betul ajaib gitu. Kita merasa sangat senang gitu ketika kita masih anak-anak. Ada semacam perasaan yang sangat indah yang kita miliki saat kita masih anak-anak. Perasaan bahwa segalanya itu baik. Setiap hari menjanjikan lebih banyak kegembiraan dan juga petualangan. Bahwa tidak ada yang bahkan mencegah kita untuk merasakan, ya, kegembiraan atas dunia ajaib yang kita alami ini. Ya, anak kecil kita saat kecil suka bereksplorasi, naik tangga, memegang ini, meraih sesuatu dan seterusnya. Namun, kemudian kita diajak untuk melihat kondisi kita saat ini saat kita tumbuh dewasa. Kita memiliki tanggung jawab, memiliki tugas, kemudian ada hal-hal yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan, yang kita sebut dengan masalah, kemudian kesulitan-kesulitan, yang itu semuanya akhirnya kita maknai sedemikian rupa, ya, sehingga membuat kita merasa nggak bahagia, kita kecewa, dan juga hal-hal ajaib yang dulu kita percaya bahwa dunia ini ajaib saat kita masih kecil tiba-tiba memudar, menghilang. Kita hidup dalam mungkin keputusasaan, merasa kecewa, merasa rendah diri, minder, nggak semangat, dan seterusnya. Kemudian keajaiban yang dulu pernah Anda percayai saat masih kecil memang sejatinya benar. Ini menurut Rhonda Byrne. Dan sudut pandang orang dewasa, sudut pandang kita yang bahwa dunia ini suram, dunia ini penuh dengan ketidakbahagiaan, itulah yang keliru. Yang benar adalah dunia ini penuh dengan hal-hal baik, dunia ini penuh dengan keajaiban, dunia ini penuh dengan hal yang sangat pantas untuk kita syukuri. Keajaiban itu memang benar-benar nyata, ya, senyata tubuh kita. Nah, ini saya pikir keyakinan yang baik, ya, keyakinan yang konstruktif untuk kita miliki, bahwa dalam kehidupan ini tentu ada banyak sekali keajaiban. Kita yakin, ya, kita beriman bahwa ada malaikat yang ditugaskan oleh Tuhan untuk menyampaikan hal-hal baik kepada kita, menyampaikan rezeki, ya, termasuk hal keajaiban, ya, kepada kita, malaikat Mikail. Hidup bahkan menurut Rhonda Byrne bisa jauh lebih ajaib dibandingkan saat kita masih kecil, ya, bahkan lebih menakjubkan, lebih mempesona, lebih menggembirakan, dan seterusnya dari apa yang pernah Anda lihat sebelumnya saat kita mempraktekkan syukur seperti yang dibahas di buku ini. Tapi yang mungkin menarik di buku ini adalah ada 28 latihan, 28 variasi dari praktik bersyukur yang bisa kita lakukan setiap hari. Yang intinya adalah melatih, membentuk mindset, sikap, perilaku, dan akhirnya membentuk kebiasaan dan karakter kita menjadi pribadi yang apresiatif, pribadi yang menghargai, pribadi yang penuh syukur. Ketika Anda tahu bahwa yang perlu Anda lakukan untuk mendatangkan keajaiban, Anda akan menjalani hidup impian Anda. Jadi kuncinya ketika Anda tahu apa yang perlu Anda lakukan, ya, untuk mendatangkan kemudahan-kemudahan, mendatangkan hal-hal baik dalam hidup Anda, maka dengan mempraktekannya Anda akan menjalani hidup seperti yang Anda inginkan. Nah, tahu yang perlu dilakukan apa itu? Ya, di buku ini dibahas adalah tentang sikap bersyukur. Bersyukur tidak hanya yang terucap di lisan, tidak hanya terfikir di otak, tetapi yang betul-betul terasa di hati. Karena syukur adalah perasaan. Anda akan melihat hal-hal yang selama ini selalu Anda inginkan tiba-tiba muncul di depan mata Anda. Dan Anda akan melihat hal-hal yang telah lama Anda impikan tiba-tiba saja terjadi. Nah, ini testimoni dari Rhonda Byrne yang mempraktekkan sikap bersyukur ini. Dan mudah-mudahan ini juga harapan beliau untuk kita semuanya. Hal-hal yang selama ini kita inginkan, kita harapkan, ya, tiba-tiba saja atau dengan kemurahan, kemudahan dari Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Anda tidak akan pernah tahu dengan pasti bagaimana atau how hal-hal itu akan merajut bersama mewujudkan apa yang Anda inginkan. Karena yang disebut keajaiban atau kemudahan itu bekerjanya pada realitas yang tidak kasat mata. Kalau Anda mengikuti video sebelumnya, keajaiban prosesnya, mekanismenya terjadi di dunia kuantum yang tidak tertangkap oleh panca indera. Substansinya ada, realitanya ada, tetapi tidak tergapai oleh panca indera kita, yaitu di dunia kuantum, di realitas di bawah atom, ya, partikel subatomik, di bawahnya lagi
dunia energi, dunia kuantum. Dan disebutkan itu hal yang sangat mendebarkan ya, saat realitas yang memang tidak tergapai oleh indera kita itu, tetapi kita yakini, kita imani memang sedang ada, kemudian muncul dalam realitas yang mampu tergapai oleh panca indera kita, itu disebut ronda burn, merupakan bagian yang mendebarkan sekaligus menyenangkan. Kemudian ada tantangan dari ronda burn, apakah Anda siap untuk mengalami keajaiban dalam hidup Anda? Tentunya kita ingin ya hal-hal baik, hal-hal menyenangkan, hal-hal yang menggembirakan hadir dalam kehidupan kita. Dan sekalipun ada hal-hal yang Tuhan takdirkan yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan, kita berharap juga kita mampu meresponnya dengan sebaik-baiknya. Bahkan dalam situasi seperti itu pun, ronda burn juga menganjurkan kita untuk melihat apa-apa yang masih bisa kita syukuri dari segala sesuatu. Jadi intinya syukur begitu. Ya, kalau kita sebagai umat Islam, kita mengingat sabda Nabi bahwa perkara setiap muslim itu baik, luar biasa, ajib gitu. Saat mendapatkan sesuatu yang diinginkan, disukai, bersyukur, berterima kasih, menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Ketika mendapatkan hal yang belum diinginkan, dia bersabar, dia tidak kemudian lepas diri ya, dia bersabar, ikhlas bersabar, juga baik. Nah, itulah sikap kita sebagai seorang muslim. Apakah Anda siap untuk mengalami keajaiban? Mudah-mudahan. Apakah Anda siap dipenuhi dengan kekaguman dan rasa takjub setiap hari, seperti atau bahkan yang melebihi saat Anda masih kecil? Kita lanjutkan, sebuah misteri besar terungkap. Ya, ini adalah gaya penulisannya Rhonda Byrne ya, penuh dramatisasi ya, seperti buku The Secret ya, kan rahasia orang secara bawaan ya, secara apa ya, ini mungkin jiwa kanak-kanak dalam diri setiap orang penasaran ya, apa sih sebenarnya rahasianya. Jadi buku The Secret itu judulnya ya hanya satu, tidak ada subjudulnya, The Secret gitu saja, orang tertarik. Nah, ini juga gitu, judulnya hanya satu kata ya, The Magic gitu, misteri besar. Di Alkitab, di Injil Matius ya, disebutkan di buku tersebut, disampaikan oleh Rhonda Byrne bahwa siapa yang memiliki apa, ini akan diberi lebih banyak dan ia akan memiliki kelimpahan. Nah, kata kuncinya ini, siapa yang memiliki apa, dan siapa yang tidak memiliki apa, maka bahkan apa yang dimilikinya akan diambil ya. Memiliki apa ya, ini disebutkan oleh Rhonda Byrne sebagai inilah misteri besarnya ya. Ketika Anda membaca kutipan tersebut, ada kesan ketidakadilan. Loh, yang memiliki kok malah dikasih dan mendapatkan kelimpahan, yang bahkan tidak punya bahkan apa yang ada dirinya diambil ya. Seakan-akan mengatakan yang pepatah di masyarakat, orang yang kaya semakin kaya, sebaliknya yang miskin semakin miskin ya. Ada teka-teki, katanya Rhonda Byrne, yang harus dijawab dalam kutipan tersebut, yaitu sebuah misteri untuk kemudian diungkap. Dan ketika Anda mengetahuinya, memahaminya, maka ini sebuah dunia baru, dunia yang penuh dengan keajaiban, penuh dengan kemudahan akan terbuka bagi Anda. Nah, ini misterinya terungkap, misteri besarnya terungkap. Jawaban dari misteri yang tak terpecahkan selama berabad-abad ini menurut Rhonda Byrne terdapat dalam satu kata yang tersembunyi, yaitu gratitude atau syukur. Maka kutipannya tadi menjadi siapa yang memiliki syukur ya. Jadi setelah memiliki ada kata syukur, akan diberi lebih banyak dan dia akan memiliki kelimpahan. Sedangkan siapa yang tidak memiliki sikap syukur, maka bahkan apa yang saat ini dia miliki akan diambil darinya. Jadi kata yang hilang itu menurut Rhonda Byrne adalah syukur ya. Terlepas apapun itu, kita fokus pada ini saja, pada pembahasan tentang syukur. Apabila Anda tidak meluangkan waktu, apabila kita tidak meluangkan waktu setiap hari untuk bersyukur, kita sebagai umat Islam minimal 5 waktu ya kita sholat. Dan bukankah sholat adalah salah satu wujud syukur kita kepada Tuhan ya. Agami sholat lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku, kata Allah. Dan ketika kita ingat Allah ya, diantaranya kan kita tidak hanya minta ini minta itu, tentu minta perlindungan, kita minta keselamatan, minta diberikan petunjuk, tapi juga kita berterima kasih saat kita
rukuk, terutama saat kita sujud. Nah, luangkan waktu kita untuk bersyukur, dan Anda tidak akan pernah mendapatkan lebih banyak dari dan apa yang sudah Anda miliki akan hilang. Kalau Anda nggak meluangkan waktu untuk bersyukur, maka ini ancamannya adalah Anda tidak akan pernah mendapatkan lebih banyak dari apa yang Anda miliki saat ini. Bahkan apa yang sudah Anda miliki saat ini akan diambil, akan hilang. Jadi anjurannya adalah luangkan waktu dari semua waktu yang Anda miliki setiap harinya. Luangkan sedikit waktu saja untuk bersyukur. Kemudian sebaliknya, kalau Anda penuh syukur, maka Anda akan memiliki kelimpahan, akan ditambah gitu. Nah, kita tentu sampai sini ingat ya, kalimat dari Al-Quran yang sering kita dengarkan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, pasti niscaya akan kami tambahkan nikmat kami kepadamu. Begitu firman Allah. Wala in kafartum inna adzabil syadid. Kalau kita kufur, menutup diri, ya, gak mau mengakui, menyepelekan nikmat, berkah, ya, keajaiban, kemudahan, hadiah, karunia yang sudah Allah berikan kepada kita, inna adzabil syadid. Ingatlah bahwa azab Allah itu gandengannya gitu. Sikap kufur itu gandengannya sama azab, sama penderitaan, sama kesulitan, dan seterusnya. Nah, ini di Quran surah Ibrahim ayat 7 yang barusan kita bahas, bahwa disebutkan, dan ingatlah saat Allah memaklumkan, mengumumkan, sesungguhnya kalau kamu bersyukur, niscaya pasti aku akan menambah, ya, nikmat kepadamu. Sebaliknya, kalau kamu justru kufur, mengingkari, ya, wala in kafartum, kalau kamu mengingkari, maka azab Allah itu sangat berat, berupa penderitaan, berupa kesengsaraan, kesulitan, dan seterusnya. Ya, jadi bukankah lebih enak untuk kita memilih berterima kasih, bersyukur, ya, menggunakan segala sesuatu sesuai dengan tujuan penciptaannya. Kita apresiatif, ya, kita tidak bersikap yang sebaliknya, malah menyepelekan, malah menyalahgunakan. Nah, syukur itu menurut Rondapun beroperasi melalui sebuah hukum semesta yang mengatur seluruh hidup Anda. Ya, ini dikaitkan lagi dengan the law of attraction, hukum-hukum ketertarikan yang mengatur semua energi di alam semesta. Tentu ini menurut Rondapun, ya, entah ini bisa kita anggap sebagai pendapat atau keyakinan atau mungkin fakta ilmiah atau apalah, itu terserah kita masing-masing. Ya, mulai dari yang jelas di buku-buku sains, di buku-buku ilmu pengetahuan tidak ditemukan namanya hukum pembahasan hukum tarik menarik tentang kehidupan. Tentu ada hukum-hukum attraction di antara kutub yang sejenis, kemudian ada hukum tolak menolak, hukum termodinamika, dan seterusnya. Oke, kita tidak sedang berfokus membahas itu. Kita fokus pada bagaimana praktek syukur dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari pembentukan atom sampai ke rakan planet. Ya, memang ada hukum tension attraction, ya, bahwa likes attract likes. Jadi seperti resonansi, saya lebih suka menyebutnya seperti itu. Sesuatu yang berfrekuensi sama akan saling bergetar bersama. Itu namanya efek resonansi. Ya, kita tentu tahu kalau dawai gitar di nada tertentu dibunyikan, maka dawai gitar yang lain yang punya frekuensi yang sama akan ikut bergetar. Itulah efek resonansi. Dan kita bisa lihat orang yang punya hobi yang sama akan senang bersama, punya kesukaan yang sama senang bersama. Bahkan ada yang menyebutkan 5 teman akrab Anda yang paling akrab dengan Anda itu penghasilannya kurang lebih ya sama gitu. Oke, jadi kemiripan akan menarik kemiripan. Orang yang memiliki kesukaan hobi yang sama akan saling berkumpul. Seperti burung dengan bulu yang sama akan terbang bersama. Itu kalimat pepatahnya. Dalam hidup Anda, the law of attraction ini beroperasi pada pikiran dan perasaan Anda. Mengapa? Karena pikiran dan perasaan Anda adalah energi atau kuanta. Ya, sehingga apapun yang Anda pikirkan, khususnya apapun yang Anda rasakan, berarti Anda menariknya kepada diri Anda. Jadi apapun istilahnya, apakah menarik, apakah beresonansi, tetapi memang seperti kita bahas di buku Quantum Ikhlas, bahwa apa yang kita pikirkan, khususnya apa yang kita rasakan, akan tercermin dalam kehidupan kita. Ada yang menyebutkannya hukum proyeksi. Seperti proyektor itu yang memancarkan cahaya dari dalam mesin proyektor, yang tampil di layar proyektor itu, di screen proyektor adalah sesuai dengan cahaya yang keluar dari mesin proyektor. Sebagaimana
hidup kita juga demikian. Bagaimana wujud kualitas hidup yang tertangkap oleh panca indera kita, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita alami, kita rasakan, dan seterusnya, itu merupakan pancaran dari apa yang ada di dalam diri kita. Khususnya apa yang kita pikirkan, apa yang kita fokuskan, apa yang ada di hati kita. Apakah itu disebut sebagai attraction atau resonansi dan seterusnya, memang sepertinya kenyataannya demikian. Ya, juga diinformasikan dalam kitab suci Al-Quran bahwa Tuhan tidak akan mengubah keadaanmu kalau kamu tidak mengubah apa yang ada di dalam dirimu sendiri. Ada penafsir pemaknaan yang mengatakan bahwa apa yang ada di dalam dirimu adalah ya mindsetmu, pikiranmu, keyakinanmu, karena dari situlah akan muncul sikap perilaku, kebiasaan, karakter gitu. Baik, kita lanjutkan. Di buku tersebut disebutkan apabila Anda fokusnya pada berpikir yang nggak disyukuri, aku nggak suka pekerjaanku ini, aku nggak punya cukup uang, ya, aku nggak bisa menemukan pasangan yang sempurna, aku nggak bisa membayar ini tagihan-tagihan bulananku, aku rasa aku akan mengalami sesuatu yang buruk, dia nggak menghargai aku nggak akur dengan orang tuaku, anakku bermasalah, hidupku berantakan, pernikahanku sedang bermasalah, dan seterusnya dan sebagainya. Fokusnya kepada hal tersebut, maka menurut Daven Anda akan mendatangkan pengalaman-pengalaman serupa ke dalam hidup Anda semakin banyak. Sebaliknya, apabila Anda justru berpikir dan berfokus pada apa yang Anda terima kasih, apa yang Anda syukuri. Contoh misalkan, aku suka pekerjaanku, tapi ini betul-betul jujur, ya. Jadi apa yang benar-benar disukai dari pekerjaan, ya. Seperti kita bahas di buku Quantum Ikhlas sebelumnya, tidak dibuat-buat gitu. Jadi berpikir positif yang benar-benar rasanya positif. Aku suka pekerjaanku, ya, pada apanya, ya. Misalkan dibandingkan dengan apabila aku nggak dapat pekerjaan, apabila aku nggak punya kesibukan dan seterusnya. Jadi kalimat ini pun harus diucapkan sepenuh hati. Jadi tidak hanya terucap di lisan, ya, atau terpikir di pikiran bahwa ini positif, tapi betul-betul terasa di hati. Karena kita nggak bisa membohongi diri kita sendiri. Rasa nggak pernah bohong, ya. Tidak cuma rasa di lidah, tapi rasa di hati kita. Ya, kita bisa mungkin menyangkal, tapi sejatinya rasa itu tidak akan pernah bisa kita bohongi. Keluargaku sangat mendukungku, ya. Liburanku sangat menyenangkan. Kemudian hari ini aku merasa luar biasa. Aku mendapatkan pengembalian paling besar, pengembalian pajak misalkan yang pernah aku terima. Aku mengalami akhir pekan yang hebat dengan berkemah bersama putraku dan seterusnya dan sebagainya. Ada fokus pada apa-apa yang menyenangkan gitu intinya. Fokus pada apa-apa yang layak untuk diterima kasih gitu. Karena kalau kita nggak berterima kasih, dia akan malas gitu hadir lagi dalam kehidupan kita. Misalkan seperti orang sudah melakukan sesuatu yang dirasa baik untuk kita, kepada kita, kemudian tidak kita hargai, nggak kita apresiasi, ya dia akan cenderung nggak melakukan lagi. Tapi kalau kita apresiasi, ada kemungkinan, bahkan kemungkinan besar dia akan melanjutkan, bahkan meningkatkan, ya. Jadi itu, kita fokus pada apa-apa yang memang menyenangkan, kita hargai, kita merasa senang, ya, kita apresiasi. Itu akan membuat kita happy, bahagia, dan membuat hal tersebut mengabari teman-temannya, ya, untuk hadir dalam kehidupan kita, karena kita bersyukur, kita apresiasi. Ya, kurang lebih seperti itulah alternatif pemahamannya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, Allah pasti menambah nikmat kepada kita. Kemudian Anda sungguh-sungguh merasakan, kata kuncinya, sungguh-sungguh merasakan secara tulus. Maka the law of attraction yang menurut Daven menyatakan Anda pasti niscaya akan menarik lebih banyak pengalaman-pengalaman sejenis itu ke dalam hidup Anda. La in syakartum la azidannakum. Fokus pada hal yang disyukuri, terima kasih, bersyukur pada Tuhan, sebagaimana itu Tuhan memaklumkan, maka Allah akan menambah, pasti, niscaya. Ada yang mengatakan bahwa itu ada kalimat kuncian, artinya la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur itu pasti, itu sudah rumusnya, ya, sudah bawaan dari sononya. Syukur ibarat magnet, kata Rhonda Byrne, ya, karena itu semakin banyak syukur yang Anda punya, akan semakin banyak kelimpahan yang akan Anda tarik ke dalam hidup Anda. Jadi seperti magnet, sikap bersyukur Anda itu akan menarik kelimpahan-kelimpahan ke dalam hidup Anda.
Kemudian ada ungkapan dari ilmuwan Isaac Newton di hukum ketiga Newton kalau tidak salah, bahwa setiap aksi akan selalu memiliki reaksi yang berlawanan dan juga setara. Ya, jadi aplikasinya kalau kita bersyukur, ya ini kan suatu tindakan aksi, maka kita akan memunculkan reaksi, yaitu kondisi kita menerima, katanya Rhonda Byrne. Kalau kita berterima kasih, kita akan mendapatkan tambahan. Setiap aksi memberi syukur, ya aksi bersyukur, akan menyebabkan reaksi kita menerima hal-hal yang lebih banyak untuk kita syukuri. Ya, apa yang Anda terima selalu setara dengan jumlah syukur yang Anda berikan. Ya, ini sama dengan yang atas tadi, dibalik. Makin banyak bersyukur, makin banyak menerima. Ya kan? Apa yang Anda terima akan sesuai dengan yang Anda syukuri. Setiap aksi syukur akan memulai reaksi menerima. Ya, setiap tindakan bersyukur. Maka di buku ini ada 28 variasi latihan. Ya, tapi nanti kita belum membahas di 28 itu, kita masih membahas di bagian pendahuluan. Semakin tulus dan mendalam, ini kata kuncinya. Tulus berarti jujur dari hati, rasa syukur yang Anda rasakan, atau semakin banyak syukur yang Anda berikan kemudian, maka semakin banyak Anda juga akan menerima. Minimal atau yang pertama adalah perasaan bahagia. Bukankah itu yang memang kita inginkan? Sebenarnya kita tidak menginginkan ini itu, yang kita inginkan kan rasa bahagia, rasa cukup, rasa makmur. Sebenarnya kan yang kita inginkan itu. Oke, dan bersyukur adalah diantara cara utama kita untuk merasakan itu kebahagiaan. Benang emas rasa syukur. Daya ajaib dari rasa syukur sejak beribu-ribu tahun yang lalu. Nah, ini seperti ditulis Rhonda Byrne di buku The Magic, kekuatan syukur sudah dikhotbahkan, ya, diceramahkan, juga dipraktikkan, diwariskan selama berabad-abad, menyebar ke seluruh benua, menembus satu peradaban dan budaya ke peradaban dan budaya berikutnya sejak beribu-ribu tahun yang lalu. Bahkan semua agama besar itu mengajarkan tentang syukur. Rasulullah Muhammad SAW bersabda di buku The Magic, disebutkan oleh Rhonda Byrne bahwa bersyukur atas kelimpahan, atas nikmat apapun yang telah Anda terima saat ini, sedang Anda terima, dan sudah Anda terima, itu merupakan jaminan yang terbaik, pemasti gitu ya, bahwa kelimpahan itu akan terus hadir dalam hidup Anda. Ini kalimat kunci, ini rahasia. Jadi bersyukur atas semua hal baik yang telah dan sedang Anda terima, ya, adalah jaminan terbaik, cara terbaik untuk membuat itu semuanya terus berlanjut. Ini sabda Rasulullah Muhammad SAW. Siddhartha Gautama atau Buddha mengatakan bahwa tidak ada perjuangan yang perlu Anda lakukan kecuali untuk bersyukur dan bergembira. Jadi perjuangan utamanya ya berterima kasih, bergembira itu. Karena ada godaan gitu, menurut saya godaan untuk menyepelekan, untuk mengeluhkan, untuk mempermasalahkan, untuk mengkritik, mencari kesalahan, kekurangan, itu boleh, tapi dengan tujuan untuk perbaikan. Ya, tapi fokusnya tetap apa-apa yang disyukuri. Ya, gembira itu perjuangan yang terbesar menurut perjuangan yang perlu dilakukan. Ya, menurut Buddha Siddhartha Gautama. Lao Tzu menyebutkan bahwa jika Anda bergembira dengan apa yang sudah Anda miliki saat ini, maka sudah cukup. Maka ibaratnya seluruh dunia ini menjadi punya Anda, sudah cukup. Gitu. Krishna menyebutkan bahwa apa yang dia persembahkan, ya, dia terima dengan gembira. Apapun yang dia persembahkan, dia terima dengan gembira. Kata kuncinya adalah syukur, kegembiraan. Nabi Daud, King David, berterima kasih kepada seluruh dunia atas segala sesuatu di antara langit dan bumi. Dia bersyukur atas segala sesuatu. Ya, Yesus Kristus mengucapkan terima kasih, ya, sebelum dia melakukan setiap mukjizat dari Tuhan. Semua tradisi pribumi, ya, seperti suku Aborigin di Australia, suku Masai di Afrika, suku Shawnee di Amerika, suku asli Amerika, ya, Tahiti, Eskimo, Maori, semuanya mengajarkan tentang praktik bersyukur. Ada kutipan dari Tecum Seh ini, ya,
pemimpin Shawnee, suku pribumi Amerika, bahwa ketika Anda bangun di pagi hari, maka bersyukurlah atas cahaya pagi yang hangat, ya, atas hidup Anda, kekuatan yang Anda miliki dalam tubuh Anda, ya. Kemudian Anda bersyukurlah atas makanan yang ada, ya, atas kegembiraan yang Anda rasakan dalam hidup Anda, ya. Kalau kamu kemudian tidak menemukan apa-apa yang bisa kamu syukuri, ya, untuk berterima kasih kamu syukuri, maka itu yang keliru, ya kamu, ya. Kesalahan terletak pada dirimu sendiri, bukan pada nggak ada sesuatu yang disyukuri. Kamu sendiri yang tidak melihat atau tidak mau melihat atau mengabaikan hal baik di sekitarmu. Menurut Rhonda Byrne, bahwa sejarah, ya, sepanjang zaman itu dipenuhi dengan tokoh-tokoh termasyhur yang mempraktikkan syukur, yang pencapaiannya menempatkan mereka dengan tokoh-tokoh terbesar dunia. Contohnya Gandhi, kemudian Mother Teresa, Martin Luther King Jr., kemudian Dalai Lama, Leonardo da Vinci, Plato, Shakespeare, Aesop, Blake, Emerson, Charles Dickens, Descartes, Jung, Newton, Albert Einstein, dan banyak lagi. Salah satu manusia paling pandai, ya, Albert Einstein, yang menemukan teori relativitas E sama dengan mc kuadrat. Disebutkan bahwa beliau itu ketika ditanya apa pencapaian tertingginya, di buku itu disebutkan bahwa pencapaian tertingginya adalah berterima kasih, mengapresiasi, khususnya pada ilmuwan-ilmuwan sebelumnya. Dia berterima kasih kepada lebih dari 100 orang setiap hari atas pekerjaan yang telah mereka lakukan. Jadi Albert Einstein tidak mengatakan bahwa semua penemuannya adalah murni dari beliau sendiri, tapi beliau belajar atau mendapatkan bantuan, ya, pertolongan dari ilmuwan-ilmuwan sebelumnya. Sebagaimana Isaac Newton ketika ditanya juga begitu, dia mengatakan bahwa saya bisa menemukan banyak teori atau pengetahuan ini karena saya berdiri di antara raksasa-raksasa, ya, sebelumnya ada sebutkan Galileo Galilei dan sebagainya. Jadi mengapresiasi, berterima kasih kepada ilmuwan-ilmuwan sebelumnya. Albert Einstein mempraktikkan syukur setiap hari dalam hidupnya, ya, praktik syukur setiap hari. Dan sebagai imbalannya dia menerima banyak bentuk kelimpahan, ya, dalam hal ilmu pengetahuan. Isaac Newton yang didaulat sebagai penyumbang terbesar ilmu pengetahuan dan manusia menurut Barat ini, ya, juga bersyukur atas orang-orang yang pernah hidup sebelumnya. Para ilmuwan, filsuf, penemu, pencipta, dan nabi yang mempraktikkan syukur memanen hasilnya. Kekuatan dalam syukur belum diketahui oleh sebagian besar orang di masa kini, ya, menurut Rhonda Byrne, karena nggak banyak yang mempraktekannya, atau mungkin banyak orang yang mengalami hidup yang dikeluhkan, gitu. Karena untuk mengalami sendiri keajaiban, ya, daya dari syukur di dalam hidup Anda, kuncinya ya praktek yang diawali dengan pengetahuan, pemahaman, kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini di bagian video pertama, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab.